Pak Amin, ini saat ini kan BUMN itu terjebak pada pusaran hutang nih, hutang yang sangat besar ya Pak Amin. BUMN kini sedang menghadapi resiko gagal bayar yang serius akibat kesalahan pemerintah mungkin dalam tata kelola atau ya kita bisa katakan mungkin good governance-nya kurang bagus seperti atau apa gitu. Bagaimana tanggapan Pak Amin terkait dengan banyaknya hutang yang melilit BUMN seperti itu, Pak Amin? Ini memang masalah klasik dan memang dibutuhkan sekali lagi komitmen, kemauan yang kuat untuk melakukan terobosan yang luar biasa dari Kementerian BUMN yang sekarang ini. Ya, ya ini kalau bicara soal utang ini ada dua ya. Pertama memang saya yakin di dalamnya ada moral hazard. Yang kedua ada mismanagement gitu loh. Karena mohon maaf bukan rahasia lagi sebagian pejabat kita ya kadang-kadang ada yang berperan ganda menjadi rentseker, ya pemburu rente. Ya ketika mendapatkan kucuran-kucuran dana ya ada bagian tertentu lah yang menjadi bagian yang ya ilegal ya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua mau gampangan aja gitu. Nyari duit dengan utang, padahal cost of fund, biaya utang ini sangat tinggi, luar biasa. Sebagai contoh misalnya PLN, kemarin kami baru saja rapat kerja dengan direksi PLN, ya kami mengkritisi soal kenaikan beban itu dan lain-lain ya, yang dirasakan oleh masyarakat di musim COVID ini. Nah, saya sampai mengkritisi ke direksi BUMN. Lalu, jadi intinya gini, beliau menyebutkan ya, intinya masalah utang ini masalah yang sangat kronis. Ya, ini ibarat penyakit bukan sekedar bisul, mungkin sudah menjurus ke kanker gitu. Ya, jadi kalau ada pelemahan kurs rupiah $1.000 saja, itu utang PLN bisa bertambah menjadi 9 triliun rupiah. Karena sebagian besar utang PLN itu di utang luar negeri. Ini contohnya itu. Nah, BUMN kita, dua BUMN terbesar kita itu PT Pertamina dan PT PLN. Ya, itu punya utang yang juga sangat besar. PT Pertamina misalnya itu asetnya 800-an triliun, utangnya juga 500 sekian triliun. Demikian juga PLN performanya nggak jauh-jauh beda gitu loh. Jadi ini yang menurut saya ya ada yaitu tadi nggak tahu apakah ini benar-benar mismanagement murni atau ada moral hazard nih terkait dengan utang-utang di masa lalu. Mestinya utang ini harus segera diakhiri dan kita bertumbuh pada kemampuan pendanaan nasional dalam negeri. Kalau tak utang ya utangnya dalam negeri, jangan utang ke luar negeri gitu. Karena sekali lagi luar biasa dampaknya bagi kesehatan perusahaan. Bayangkan setiap bulan harus bayari utang sekian triliun, bunganya saja sekian triliun, belum lagi pokoknya. Atau malah kadang bunganya melebihi pokoknya gitu, bebannya. Nah, oleh karena itu secara ajaran agama kan utang juga harus dijauhi. Tapi ternyata ini utang semacam menjadi hobi. Ya. Utang jadi hobi Pak Amin ya. Menarik itu Pak Amin. Hobi. Nah. Jadi tidak ada menurut saya perusahaan kita nih yang benar-benar sehat saat ini. BUMN kita yang benar-benar sehat. Karena walaupun asetnya lumayan besar tapi utangnya juga sangat besar. Ya. Betul. Dan tidak semua aset itu berkontribusi bagi pendapatan. Tapi setiap utang pasti punya biaya, punya cost gitu loh. Aset-aset yang diam, tanah-tanah yang tidak termanfaatkan, atau jaringan-jaringan yang menganggur itu kan masuk aset semua. Malah ada biayanya, tidak menghasilkan. Tapi setiap utang pasti ada cost-nya. Dan cost-nya itu bisa, lagi-lagi kalau utang luar negeri itu bisa luar biasa. Setiap perubahan kurs dolar, kenaikan Rp1.000 bagi PLN itu nambah beban utang 9 triliun. Ini kan luar biasa. Demikian juga terjadi di BUMN lain yang memiliki utang luar negeri.